Oke, selamat pagi. Bareng lagi sama gue. Kita saat Mori lagi, Big Bear Motovlog. Tapi kali ini gue pakai motor baru. Wow. Ya, maaf ya masih norak. Hehe. Hari ini gue bakal ditemenin sama dua temen gue, yang pakai R15 dan yang pakai Ninja. Kita bakal keliling-keliling Kelapa Gading. Tujuan akhirnya di McCafe Kelapa Gading. Kita akan ngobrol-ngobrol soal Ducatinya, apa rasanya. Yuk, kita jalan. Oke, yuk kita jalan. Standar coy. Oke, pertama-tama gue mau bilang thanks banget buat teman-teman yang udah makin banyak subscribers gue. To be honest, gue nggak nyangka kalau bakal sebanyak ini subscribers gue. Thank you banget udah sering like video-video gue, udah nonton video-video gue, senantiasa menunggu video-video gue. Wah, anjir. Pagi. Kesan pertama naik motor Ducati 795 ini adalah posisinya nggak senyantai yang gua kira sih. Maksudnya mungkin emang ini kan bahkan kategorinya masih bisa dibilang sport ya. Oh iya, sebelum itu kalau suara gua nggak kedengeran gue minta maaf ya, karena suara motor ini kenceng banget, kenceng dan ngebras banget gitu. Iya tadi balik, posisinya nggak senyantai yang gua kira, as in masih agak sporty sih menurut gua. Nggak bisa dibilang motor ini super nyantai atau nggak bikin pegel sama sekali. Terus suaranya, dari looks nggak usah dipusingin lagi lah ya, karena menurut gua looksnya itu Ducati banget dan naked bike banget. As in kalau teman-teman ada yang suka, lu pada suka naked bike ya, motor inilah pilihannya. Kayak hampir semua naked bike kiblatnya ya ke Monster. Dan kalau teman-teman lihat motor Monsternya Ducati, ya rasanya tuh Ducati banget gitu loh. Kayak, waduh, lebih Ducati Monster daripada Street Fighter. Kan entah kenapa ya. Tapi kalau ngelihat Monster tuh langsung kayak, itu Ducati gitu. Terus dari suara, suara departemen yang nggak bisa dibohongin sih. Suaranya coy, gila. Nanti teman-teman denger ya, mana tahan. Kayak muscle car coy, suaranya. Suaranya tuh nggak halus, tapi nggak kasar juga. As in like, ya beda aja. Bedanya adalah kalau teman-teman naik Z800 atau R6, ketika teman-teman gas kayak gini nih, itu teman-teman mengumumkan bahwa motor kencang mau lewat. Beda dengan Ducati, rasanya ya, lagi ini opini gue aja ya, rasanya kalau teman-teman naik Ducati terus teman-teman geber itu kayak mengumumkan, woi laki mau lewat, laki-laki mau lewat. Rasanya lebih jantan aja, entah kenapa gitu ya. Tapi balik ke opini teman-teman lah. Kalau teman-teman merasa begitu juga, kasih tahu di komen bawah ya. Itu dari departemen suara. Dari departemen tenaga nggak perlu diraguin, torque-nya gede banget, 80 torque, dan itu cukup buat nyentak punggung dan tangan teman-teman kalau nggak biasa. So far gue tidak merasakan kekurangan tenaga, atau belum kali ya, karena gue masih norak. Well, itu dari tenaganya. Kalau dari karakteristik mesin, ada satu karakteristik mesin Ducati yang jujur gue baru tahu, dan I'm not a big fan of it, yaitu dia gampang stalling ketika mesinnya di RPM 3000 ke bawah. Nah, maksudnya apa sih? Gini, kalau teman-teman pakai Z800, teman-teman bisa nih ketika low speed, misalnya 20 km per jam, 30 km per jam, teman-teman pakai gigi 1.
teman-teman pakai gigi satu, terus lepas kopling aja, terus jalan pelan-pelan, itu bisa. Tapi tidak halnya dengan Ducati. Gue kurang mengerti kenapa, karena gue tidak mengerti masalah permesinan, tapi lebih ke arah, jadi ketika teman-teman pakai Ducati di gigi satu, di RPM bawah, RPM 3000 ke bawah, itu akan terasa bahwa motor tuh agak ngedredek, which means teman-teman akan ngerasa bahwa motornya kayak mau mati, walaupun sebenarnya mungkin tidak akan mati gitu. Itu dari segi karakteristik mesin Ducati. Nah, pas gue tanya, gue juga awal pikir wah ini ada kerusakan mesin. Terus gue tanya ke mekanik di tempat terpercaya lah. Oh, itu dia bilang emang bro, karakteristik mesin Ducati terutama Monster itu seperti itu. Jadi itu harus dibiasakan sih. Jadi instead of teman-teman lepas begitu aja koplingnya, harus teman-teman pantang di RPM 3 atau 4 supaya mesinnya nggak ngedredok gitu. Terus apa lagi ya, tenaga oke, dashboard oke. Panas mesin, oh iya, ini salah satu Ducati yang paling adem ternyata. Walaupun begitu tetap panas, cukup tidak friendly kalau diajak macet-macetan. Tapi menurut komentar mekanik dan yang punya Ducati, ini merupakan Ducati yang bukan paling ya, well salah satu yang paling adem lah. Mungkin yang lebih adem daripada Scrambler kali ya, karena mesinnya mungkin lebih kecil. Tapi selebihnya itu lebih panas, terutama di Aval dan Panigale. Wah itu panas banget bro katanya. Tapi tetap seadem-ademnya 800cc cukup lah buat bikin jeans kita crispy kalau macet-macetan. Nah itu paling, oh iya, satu yang mungkin ada yang suka ada yang nggak suka, ini bisa jadi poin plus tapi juga bisa jadi poin minus, adalah motor ini amat sangat menarik perhatian. Gue nggak bercanda coy, menarik perhatian tuh as in like attention whore banget ini motor. Nggak kayak, mungkin nanti teman-teman akan sadar kalau lihat di video, kalau ada orang lewat jalan, kalian kalau naik motor ini gak mungkin dia nggak nengok. Mungkin itu tuh both kombinasi dari suara dan juga mereknya, karena mereknya Ducati, dan itu cukup untuk memancing atensi orang sih ya menurut gua gitu. Well, ada yang suka diperhatikan, ada juga kan yang suka yang motor-motor yang lebih invisible, jadi kayak ya motor itu untuk di enjoy sendiri seperti itu. Tapi kalau emang yang suka diperhatikan, it's not a bad thing. Coba ya di sini torque-nya sekencang apa sih? Anjir, gue gak boleh ngomong kotor, gue harus nahan ngomong kotor ya. Anjir motor, anjir, gila nih motor. Wah, gelo. Gue tahu sih torque bakal segede gitu, tapi gue nggak mengantisipasi. Bener-bener sekencang itu tarikannya. Beda sama apa ya? Sama motor. Sorry guys, gue masih nggak bisa gila tadi guys. Oh shit, nggak bercanda, di motor kencang banget di motor. Mungkin top speednya nggak ada apa-apanya ya. Top speednya dibanding sama R6 saya kalah, karena motor ini top speednya ada di 240, sementara R6 udah lebih lah gitu. Tapi ini motor asli kalau buat dalam kota, buat touring jarak jauh, asik banget dimainin. Bener-bener yang spontan coy. Di RPM 4000 tuh nyentak di motor.
narik badan lo. Gue belum berani wheelie sih karena gue masih sayang banget sama ini motor. Gitu. Yuk kita putar balik di sini. Halo Pak. Bapaknya sombong. Itu, aduh, gila sini motor. Gelo sini motor kencangnya. Aduh, kayak gue kehabisan kata-kata cuy. Mungkin gue norak kali ya. Tapi kayak bener-bener yang bedanya sama mesin-mesin inline adalah kalau mesin inline tuh tenaganya lebih merata. As in like dia nggak nonjok lu langsung gitu loh. Unless 1000 cc ya, itu ya well, tenaganya nggak usah diraguin lagi lah. Tapi kalau emang cuman yang 800 itu dia lebih merata, lebih halus power delivery-nya. Jadi kayak let's say bandwidth-nya ada di 5000 rpm atau 6000 rpm. Itu ketika teman-teman masuk 6000 rpm itu nggak terlalu berasa. Oh bedanya narik, oke ini masuk tenaga paling besarnya, itu nggak terlalu berasa. Beda banget sama ini motor, karena ini motor ini adalah dual silinder dengan konfigurasi L-twin. Itu rasanya guys, ketika masuk power bandnya, wah, power bandwidthnya, waduh, mana tahan. Itu bener-bener gue nyentak ke belakang, badan gue gede, harus spoiler, badan gue gede dan gue nyentak ke belakang guys, bener-bener literally nyentak ke belakang. Beda kayak motor sport kayak mungkin yang R6 atau apa, dia napasnya panjang. Jadi kalaupun masuk ke power bandwidthnya, power dimana dia lagi topnya, napasnya tuh panjang dan teman-teman punya waktu untuk nyesuaiin. Ini sih beda sama motor ini. Kayak motor ini tuh bener-bener yang power bandwidth, wah, terus udah teman-teman harus ganti gigi dan tarikannya ada lagi. Napasnya pendek guys, cuman 10.000 rpm napasnya. Gitu. Kalau handling, motornya cukup berat sebenarnya, tapi surprisingly handles really well sih untuk ukuran motor seberat ini. Cukup oke lah menurut gua. Koplingnya ini udah dikasih ganjelan per biar lebih nyentak, jadi sedikit lebih berat. Apa lagi ya? Ya paling itu aja. Terus remnya gigit banget karena Brembo. Surprisingly motor ini sebenarnya nggak terlalu berat, tapi ketika teman-teman pakai itu rasanya jadi jauh lebih berat daripada nggak lebih berat sih, gimana ya, teman-teman pakai ini berasa kokoh gitu loh, berasa bahwa motor ini emang motor laki lah, maksudnya gimana ya. Wah susah sih teman-teman. Yang pasti yang gue bisa bilang adalah gue baru sadar ketika baru ngalamin sekarang bahwa Ducati itu punya karakter tersendiri guys. Itu nggak bercanda. Jadi kayak beda gitu rasanya teman-teman. Waktu itu gue sempat nyobain S1000R BMW punya, itu di waktu pameran di IMS di Jakarta G-Expo. Itu kenceng, wah itu motor kenceng banget, parah kencengnya. Kayak dulu dilepas koplingnya itu bisa jalan 30 km per jam kali gue rasa, sekenceng itu emang. Tapi bedanya adalah ya udah motor itu kenceng and that's it gitu loh. Motor itu kenceng, banyak elektroniknya, motor itu kenceng, handlingnya enak, motor itu kenceng, banyak gimmicks-nya, tapi that's it. Apa ya, itu menurut gue lebih ya bener-bener mesin gitu loh. Cuma ketika gue nyobain naik Ducati, ini bukan cuma sekedar mesin guys, ini lebih ke dia punya karakter. Jadi teman-teman ketika naik di mesin Ducati, tutup mata pun teman-teman akhirnya akan tahu, oh ini Ducati. Tuh, ada karakternya mesinnya. Mesin, suara itu berkarakter banget. Gitu. Dan satu nggak bercanda, ini motor cowok banget guys.
Kayak everything about this bike itu cowok banget. Mulai dari suara, mesin, sampai personality aja tuh cowok banget. Beda sama kalau yang kayak motor-motor sport, motor-motor inline 4 itu ya apa, shiftingnya tuh mulus gitu, mulus banget, yang cekrek nggak berasa. Ini tuh bener-bener lo ketika shifting lo tahu lo nge-shift kan, kayak jegrek, gila. Awalnya gue pikir kayak ini buset kasar banget di motor, ternyata emang begitu guys, dan gue cukup shock sih dengan itu. Gila guys, gila. By the way, gue kehilangan teman-teman gue tidak menemukan mereka dimanapun. Janjiannya sih di McCafe, tapi mereka nggak tahu kemana. Ya biarkanlah. By the way teman-teman, kemarin ada beberapa yang nanya, bro, ninjanya kemana? Wah, ninja masih ada, tadi dipakai kan sama teman gua. Ninjanya masih ada dan gua masih sayang banget sama ninjanya. Gua belum kepikiran untuk dijual, karena kecuali ada yang menawar dengan harga yang super indah. Karena gua masih sayang banget sama tuh ninja. Dan menurut gua, ketika setelah lu pakai ini, nggak berarti ninja jadi pelan atau jadi tidak menyenangkan lagi. Kayak justru malah menurut gua ya beda lah fungsinya, beda lah kecepatannya, beda juga karakteristik mesinnya antara Ninja dan Ducati gitu. Masing-masing punya perannya lah di bikingnya gue. Jadi kalau teman-teman Ninjanya belum kepikiran untuk dijual, kecuali ada yang berniat menawar dengan sangat generous. Ya gue nggak bisa nolak kan gitu. Oke, gue bentar lagi bakal nyampe di McCafe Kelapa Gading. Oh iya, satu lagi karakteristik Ducati yang gue lupa. Kalau motor-motor kayak S1000R, Z1000 itu didesain buat lo yang serius, terus kayak lu suka touring, lu suka street motor naked dan auranya tuh serius. Beda dengan motor ini, kayak ketika teman-teman naik motor ini, dijamin hal pertama yang teman-teman notice adalah teman-teman senyumnya sumringah, teman-teman. Gue nggak bohong, kayak Ducati melakukan tugasnya dengan baik dengan meletakkan senyum-senyum di pengendaranya. Apa ya, ada sensasinya aja ketika bawa Ducati yang lu nggak akan dapet di motor lain gitu. So itu dulu dari gue, Big Bear Motovlog. Semoga teman-teman tetap nonton gue terus, subscribe channel gue, jempolnya ditunggu, komen di bawah, Facebook page gue juga akan gue taruh di bawah. Buat teman-teman yang mau penglihatan motor ini, ada di video gue sebelumnya, boleh dicek di channel gue. Terus tetap pantengin channel gue akan berusaha mereview R25 dan juga CB650F. Tapi gue nggak janji kapan ya, soalnya takutnya gue sibuk. Oke guys, untuk sementara itu dulu dari gue, Big Bear Motovlog. Oke, sampai ketemu lain waktu. Ciao. Mana tahan.